Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, warga sekolah yang berbahagia. Ketemu lagi kita di channel Asfar Tanjung. Kali ini saya akan menampilkan bentuk dokumen yang akan diupload ke Sismena khusus untuk komponen manajemen sekolah sesuai instrumen akreditasi satuan pendidikan atau IASP 2020. Komponen manajemen sekolah ini penting dilakukan disiapkan oleh sekolah jauh hari sebelum mempersiapkan akreditasi sekolah. Bisa saja untuk 2 tahun ke depan, setahun ke depan harus mulai dari ini menyiapkan manajemennya agar sekolah bisa mendapatkan nilai terbaik dalam akreditasi sekolah. Sebelum Bapak Ibu nonton, silahkan klik subscribe-nya, Bapak Ibu. Nah, itu kita akan jelaskan dulu apa saja yang termasuk dalam manajemen sekolah. Manajemen sekolah itu subkomponen terdiri dari pencapaian misi-misi, kompetisi kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, pelibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan suhu guru dan tenaga pendidikan, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan kesiswaan, dan penjaminan mutu internal. Kemudian subkomponen mulai dari nomor 23 butirnya sampai ke butir 35. Butir 23 yaitu masalah pencapaian visi misi, dan butir 24 tentang kompetisi kepala sekolah, menunjukkan tentang kompetisi supervisi akademik. Kemudian butir 25 kepemimpinan kepala sekolah dan madrasah. 26 budaya sekolah dan madrasah. Butir 27 budaya sekolah dan madrasah. Butir 28 pelibatan masyarakat. Kemudian butir 29 pengelolaan kurikulum. Butir 30 pengelolaan sarana prasarana. Butir 31 pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Butir 32 pengelolaan dan pembiayaan. Butir 33 pengelolaan kesiswaan. Butir 34 pengelolaan kesiswaan, dan butir 35 penjaminan mutu internal. Ada lagi butir kekhususan, yaitu untuk SMK di butir 41 tentang keterlibatan masyarakat, SMK juga di butir 42 pengelolaan sarana prasarana, dan di butir 43 untuk SMK tentang pengelolaan sarana prasarana, dan butir 44 untuk SMK juga pengelolaan kesiswaan. Sedangkan untuk SLB berada di komponen manajemen sekolah itu pada butir 38 tentang pelibatan masyarakat, butir 39 SLB juga pengelolaan kurikulum, dan butir ke-40 untuk SLB pengelolaan kurikulum dan tenaga pendidikan. Nanti kita jelaskan satu persatu apa saja dokumen yang akan diupload oleh sekolah sehingganya nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik dalam akreditasi sekolah. Selamat nanti mengikuti pada penjelasan berikutnya. Bapak Ibu warga sekolah dan madrasah yang berbahagia, sekarang kita masuk ke login Sispena dengan cara mengetik Sispena 2020. Kita klik, muncullah Sispena login sis 2.0. Dan kita klik, muncullah nanti akun Sispena, dan kita ketik NPSN sekolah, username-nya, password-nya juga NPSN sekolah. Misalnya 22 24. Nah, password-nya 234. Nah, kemudian baru kita sign in. Nah, nanti setelah ini muncul dashboard untuk dituntun bagaimana cara mengisi data di dia yang ada pada Sispena tersebut. Setelah kita klik NPSN sekolah, kemudian password juga NPSN sekolah, muncullah dashboard proses data pilihan akreditasi PAN-SN. Dan baru kita masuk ke data isian akreditasi atau dia. Di sini ada dokumen sekolah, ada IPR, apa dia dan kartu kendali. Bapak Ibu bisa saja nanti mengklik dokumen sekolah. Nanti akan muncul di sini Bapak Ibu
dokumen-dokumen yang akan kita upload. Nah, itu jumlahnya mencapai untuk 35 butir itu ada 58 dokumen. Ditambah lagi nanti butir kekhususan untuk SMK dan SSD dan SLB gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat nih semuanya Bapak Ibu. Nah, diamati dokumen yang akan diupload itu di nah, oke Bapak Ibu bisa lihat nomor 1 ini semua mulai dari tertib, kemudian jadwal kegiatan keagamaan, bukti dan laporan kegiatan ekstrakurikuler, laporan OSIS, semuanya Bapak Ibu mencapai 58 butir. Kita perhatikan satu persatu ini Bapak Ibu. Ini semua. Jadi perhatikan Bapak Ibu dokumen-dokumen yang kita upload itu hanya sampai 58 untuk butir umum. Tidak ada lagi butir kekhususan Bapak Ibu. Ini dia, jadi diamati dan dilihat. Nah, inilah di 58 butir yang kita isi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang akan diupload. Nah, ini semua Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru kita muncul ke mengisi dia data isian akreditasi sekolah. Oke. Untuk ini Bapak Ibu, kita mulai dari nomor di manajemen sekolah itu mulainya dari nomor 23. Di 23 sampai 35 itu isinya di manajemen sekolah. Kita klik dulu nomor butir 23. Itu Bapak Ibu akan mengamati tentang sekolah mengembangkan dan menyosialisasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasikan visi misi dan tujuan sekolah. Nah, capai kinerja kalau ingin mencapai level 4, capai kinerjanya adalah sekolah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi visi misi dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan dan hasil evaluasi dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah madrasah secara berkelanjutan. Ini dia Bapak Ibu. Ini di sini ada namanya definisi visi itu apa, misi itu apa Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu dilanjutkan dengan mengisi level. Kalau mengisi level 4 silakan, level 3 silakan. Nah, nanti setelah diisi level 4, kita lihat lagi apa saja kebutuhan yang akan diisi Bapak Ibu. Dokumen yang dibutuhkan itu adalah ada 6 bentuk dokumen yang akan diisikan. Kalau tadi sudah diisikan di dokumen pada Sismena juga, nanti kita cek lagi di dia ini. Kalau belum nanti ini yang kita unggah nantinya. Pertama dokumennya tentang rapat pengembang penyusunan LKS, RKAS, RKAPBS, dan pengembangan sekolah. Atau bisa juga nih rapat pengembangan visi misi sekolah. Berapanya mulai daftar hadir, daftar undangan, kemudian resume rapat. Dan yang kedua yang kita unggah itu adalah rencana kerja sekolah, KS2 Prode, dan dokumen sosialisasi visi dan misi, kemudian lapor kegiatan pelaksanaan program, dokumen hasil evaluasi tahunan pencapaian visi misi dan tujuan dan rencana sekolah, dokumen rekomendasi dari hasil evaluasi dan notulen rapat tentang pembahasan visi misi, dan dokumen isi visi misi sebelumnya dan versi setelah perbaikan berdasarkan rekomendasi. Kalau seandainya visi misi itu tetap yang lama, berarti ada pengesahan visi misi untuk tahun yang akan dijalankan itu dia. Ini di butir 23. Dan baru lanjut lagi ke butir 24, Bapak Ibu, tentang kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencapai ke level 4, capai kinerjanya adalah kepala sekolah merencanakan supervisi, melaksanakan supervisi, mengevaluasi supervisi dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi akademik
kepada guru secara berkelanjutan dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru serta pembelajaran yang bermutu. Ini yang dituju, Bapak Ibu. Nah, silakan nanti diisi lagi level berapa? Level 3, level 2, atau level 1. Bapak Ibu boleh juga nanti mengisi level 4, tidak ada masalah, tapi Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen. Apa dokumen yang disiapkan? Nah, yang pertama itu adalah tentang dokumen RKAS 1 tahun. Kemudian RKS 4 tahun terakhir. Jadi Bapak. Kemudian dokumen hasil supervisi 3 tahun. Jadi Bapak Ibu mulai di program, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut harus disiapkan sekolah. Kemudian dokumen dalam bentuk jadwal pelaksanaan supervisi sekurang-kurangnya 3 tahun juga. Jadwal. Ini yang usaha yang kita harus disiapkan. Yang di nomor 25, Bapak Ibu, untuk sekolah secara konsisten, partisipasif, dan berkolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru, tenaga pendidikan dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan program sekolah madrasah untuk mencapai visi misi dan tujuan. Kalau ingin mencapai level 4, capai kinerja, harus kepala sekolah memimpin guru, tenaga pendidikan dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RKS dan RKAS yang dalam penyusunannya melibatkan warga sekolah, madrasah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mengimplementasikan secara konsisten dan efektif, akuntabel, dan transparan berdampak nyata pada kembang sekolah. Ini Bapak Ibu. Nah, ini level 1 ini dia, level 2 ini dia, level 3 ini dia. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa saja yang dokumennya harus diunggah nanti setelah Bapak menyatakan level 4, ini semacam evaluasi diri sendiri. Nanti di dokumennya adalah RKS 2 periode, dokumen rapat penyusunan RKS, dan lapor kita pelaksanaan program, lapor kita pelaksanaan program Bapak. Ini semuanya kita unggah ke Spena Bapak Ibu. Nah, hanya 4 dokumen Bapak Ibu. Dan 26 tentang apa nih? Diingat Bapak Ibu. Sekolah madrasah membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah, masa siswa guru kepala sekolah, dan tenaga pendidikan orang tua masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah. Nah, untuk level 4, Bapak Ibu nanti boleh mengisi, tapi capaian kinerjanya harus menunjukkan sesuai dengan apa yang diingatkan di level 4, Bapak Ibu. Dokumen disiapkannya hanya satu saja, yaitu dokumen kerjasama dengan orang tua siswa dengan masyarakat. Berarti bisa MOU, kesepakatan, atau bisa ada foto-foto dan lain sebagainya yang bisa Bapak Ibu dijadikan satu file nanti diunggah ke Spena Bapak. Dan nomor 27 butirnya Bapak Ibu adalah sekolah madrasah melakukan pembiasaan aman, tertib, bersih, dan nah, di butir 27 ini adalah sekolah madrasah melakukan pembiasaan aman, tertib, bersih, dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah madrasah yang kondusif. Ini, nah, kalau level 4 Bapak Ibu mengisinya silahkan. Tapi dokumen yang diunggah adalah dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan dan pada sekolah dan madrasah, misalnya dokumen pembagian tugas, bidang kebersihan dan jadwal kebersihan, dan dokumentasi kegiatan kebersihan. Dan 28 Bapak Ibu apa saja adalah sekolah madrasah melibatkan orang tua siswa, masyarakat, dan berbagai kalangan dalam perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan sekolah. Bapak Ibu ingin mengisi level 4, nanti capai kerjanya begini, Bapak Ibu bisa amati nanti di instrumen yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk itu ada dokumen yang akan diunggah nanti, itu dokumen rapat penyusunan RKS, RAPBS, pengembangan. Nah, ini yang kita unggah lagi. Dan laporan kita penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program sekolah. Ini juga harus diunggah. Dan nomor putih 29 bisa diamati tentang sekolah madrasah mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Ingin bicara ke level 4?
ini harus disiapkan. Sekolah merasa mengembangkan kurikulum tingkat 1 dan dengan melibatkan dan serta mengimplementasikan dan mengevaluasi secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif dari kesinambungan serta berdampak pada peningkatan. Adapun dokumen yang diunggah setelah Bapak Ibu menempatkan level 3 atau level 4, pertama dokumennya adalah Down to Learn rapat kerja pertemuan penyusunan kurikulum, itu dalam bentuk kegiatan lokakarya yang diadakan setiap tahun. Kemudian program panduan pembelajaran sekolah dan madrasah, dokumen rapat kerja atau berkarya rapat hasil yang berisi rekomendasi perbaikan hasil evaluasi. Kemudian dokumen yang keempat adalah restra atau rencana pengembangan kurikulum. Kemudian buku leger dan rekap nilai Bapak Ibu. Inilah yang harus disiapkan Bapak Ibu. Saya masuk lagi ke nomor butir 30. Itu tentang sekolah madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga pendidikan secara efektif dan akuntabel Bapak Ibu. Dan sama seperti tadi juga, kalau kita ingin mendapatkan nilai level 4, capai kinerjanya harus sesuai Bapak Ibu. Nah, nanti yang diunggah ada 5 bentuk dokumen yang diunggah setelah Bapak Ibu level 4 atau level 3. Itu panduan SOP pelaksanaan tugas guru. Ini Bapak Ibu, dokumen penugasan guru. Penilaian kinerja meliputi dokumen penilaian PK guru berupa format penilaian kerja, hasil penilaian kinerja guru, dokumen penilaian kinerja tenaga pendidikan berupa format penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan. Yang keempat, panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru tenaga kependidikan, dan 5 bukti penghargaan dan sanksi Bapak Ibu. Kemudian masuk ke butir 31. Itu menyangkut tentang ini sekolah madrasah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, seperti yang di atas juga, level 4 itu capai kinerjanya harus sekolah madrasah mengelola sarana dan prasarana secara konsisten dan efisien dengan melibatkan semua warga sekolah dan madrasah. Kita baca semuanya Bapak Ibu, kita amati. Nah, kalau ini sudah terbaca, tadi amati, nanti Bapak Ibu tentukan level berapa yang bisa kita kuasai. Nah, saya kira tidak apa-apa level 3 atau level 4 dulu. Nanti apa yang kita unggah adalah tentang panduan SOP pengelolaan sarpras. Ini penting Bapak Ibu. Panduannya dilengkapi. Dan 32, itu sekolah madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Nah, levelnya 4. Ini Bapak Ibu. Sekolah menyusun perencanaan program dan anggaran pendapatan dan belanja sekolah berdasarkan evaluasi diri. Di semua Bapak Ibu kita baca di sini. Nah, setelah itu baru kita tentukan levelnya. Level 4 dia tegak berapa. Nah, Bapak Ibu tentukan level, baru kita tentukan dokumennya Bapak Ibu. Nanti diunggah dokumennya ada. Yang penting Bapak Ibu tentukan dulu level, nanti persiapkan nanti dokumennya RAPBS, dokumen RKAS, kemudian laporan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan program sekolah dan madrasah, dokumen audit pelaksanaan anggaran RA. Kemudian kita masuk lagi ke nomor 33 butirnya, itu sekolah madrasah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa Bapak Ibu. Ini kita tentukan di level 4. Nah, kemudian dokumen yang diunggahnya apa? Dokumen program kegiatan ekstrakurikuler, saya kira sudah harus disiapkan mulai dari 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Surat tugas pembinaan dan tim lomba kompetisi, tugas pembina dan tim lomba ini penting Bapak Ibu diunggah lagi, dan bukti prestasi piagam atau piala yang diperoleh Bapak Ibu. Jadi dalam bentuk piagam yang di atau piala yang dipoto kemudian dijadikan satu file untuk kita unggah nanti menjadi bukti prestasi. Dan lagi butir 35 itu adalah tentang
sekolah madrasah memberikan layanan bimbingan dan konseling siswa dalam bidang pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut dan karir untuk mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi. Nah, Bapak Ibu, untuk level 4 yang Bapak Ibu tentukan, ini sekolah harus memberikan layanan bimbingan. Ini adalah masalah bimbingan BK nih yang dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu. Nah, apa yang dibutuhkan dalam dokumennya adalah dokumen program layanan BK dalam bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan karir. Kedua, dokumen laporan pelayanan BK bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lebih karir lanjutan Bapak Ibu. Ini kita unggah ke butir 34. Terakhir nanti baru butir 35. 35 ini sekolah madrasah melaksanakan penjaminan mutu internal sekolah dan madrasah setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi kegiatan pelaksanaan evaluasi diri sekolah madrasah. Di EDS ini untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah RKA sekolah madrasah untuk atau merujuk pada rapor mutu Bapak Ibu. Nah, kalau ingin mendapat level 4, sekolah menyusun RKA RKS dengan merujuk rapor mutu hasil EDS. Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kemudian baru kita tentukan levelnya. Nah, ini adalah 4, 3, atau 21. Nah, dokumen ini kita siapkan, tapi semuanya harus sudah diunggah dulu di dokumen yang ada di Dispena sebelum kita melanjutkan mengisi dia, Bapak Ibu. Ini harus disiapkan. Pertama, dokumen evaluasi diri sekolah harus dilakukan dan disiapkan. Nanti dilihatnya waktu visitasi. Kedua, dokumen RKA sekolah madrasah dalam bentuk evaluasi diri sekolah madrasah. Ini yang kita kumpulkan atau kita himpun, nanti kita lihatkan waktu visitasi. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya nanti baru ada nanti istilahnya butir kekhususan untuk SMK, terus khususan untuk SLB juga ada Bapak Ibu. Untuk SMP, SMA tidak ada butir kekhususannya Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah yang akan melakukan persiapan akreditasi jauh hari sebelum penilaian dilakukan oleh asesor waktu melaksanakan visitasi. Di semuanya jumlah 35 butir. Untuk butir manajemen sekolah berada di nomor butir 23 sampai butir 30. Demikian Bapak Ibu, warga sekolah madrasah yang berbahagia, bagaimana bentuknya laporan atau dokumen yang akan disiapkan oleh sekolah dalam komponen manajemen sekolah. Demikian saja Bapak Ibu, dan silahkan diikuti dan diamati dari instrumen IASP 2020 yang sudah Bapak Ibu miliki atau bisa saja di-download di Google-nya atau diambilkan di Badan Akreditasi Sekolah Madrasah yang sudah ada. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya bisa mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.